KD menghubungi Risa begitu dia menerima paket video game virtual reality New World Online yang dipesannya. Tetapi Risa sang sahabat yang membujuknya untuk membeli video game tersebut malah belum bisa bermain karena harus fokus belajar untuk ujian. Risa menyarankannya mencoba permainan itu lebih dulu. Sehingga KD pun setuju untuk melakukan login ke game. Setibanya di dalam New World Online, KD memutuskan menggunakan nama Maple. Saat memilih senjata, ia berencana untuk mendapatkan tongkat dan menjadi ahli sihir. Namun saat melihat sebuah pedang yang memiliki daya tahan nomor 1, Maple malah memutuskan memilih item tersebut. Setelah semua persiapan selesai, Maple diterjunkan ke dalam dunia game dan takjub dengan segala hal yang dilihatnya. Dia memutuskan berkeliling. Namun menyadari agility yang dimiliki adalah 0, pergerakannya pun menjadi melambat. Maple berencana melakukan pertarungan melawan monster untuk meningkatkan levelnya. Dia menanyakan lokasi keberadaan monster kepada seorang pemain bernama Frederica dan diberitahu untuk pergi ke hutan di sebelah barat. Setibanya di sana, Maple bertemu dengan monster kelinci imut yang mencoba menyerangnya. Namun karena tingkat vitality yang dimilikinya tinggi, serangan kelinci tersebut tidak melukainya sama sekali dan malah membuat vitality-nya meningkat. Monster kelinci itu akhirnya kalah dan Maple berhasil naik ke level 2. Di perjalanan berikutnya, Maple bertemu dengan monster lebah yang menyerangnya. Meski tidak merasakan sakit, tetapi HP-nya berkurang saat lebah itu menjatuhkan serangan racun. Dia mencoba melarikan diri, tetapi karena menerima banyak racun, Maple pun terjatuh lemas. Mengira akan kalah, dia malah mendapatkan skill kekebalan racun. Maple pun langsung berbalik menghunuskan pedangnya dan berhasil mengalahkan monster itu. Dia mendapatkan skill Giant Killing dan naik ke level 8. Maple mempelajari skill yang dimilikinya dan merasa puas dengan kemenangan yang didapatkannya. Saat beristirahat dan ketiduran, Maple dikerubungi beberapa monster. Begitu terbangun, gadis itu melihat pemberitahuan skill meditasi. Dia kemudian tersadar dirinya sedang diserang oleh sejumlah monster. Sejumlah monster yang selama ini tertidur. Maple bergegas mengalahkan monster-monster itu dan berhasil mendapatkan skill meditasi. Setelah mengecek hasil skill yang didapatnya, Maple menyudahi permainan hari itu dan memutuskan logout. Dia langsung panik saat melihat jam di kamarnya dan menyadari hari telah larut, ditambah PR-nya juga belum kelar. Keesokan harinya, Maple kembali lagi ke New World Online. Dia melihat seorang pemain laki-laki bernama Chrome yang memiliki perisai besar. Merasa tertarik dan perlu mengubah penampilannya, Maple mencoba bertanya kepada laki-laki itu. Dia kemudian diberitahu perisai tersebut adalah hasil buatan tangan seorang pengrajin. Chrome pun mengetahui Maple adalah seorang pemain baru dan menawarkan diri untuk membawanya ke tempat pengrajin bernama Is. Maple menjelaskan keinginannya untuk membuat perisai. Ia diberitahu bahwa dia harus membayar 1 juta gold untuk mendapatkan peralatan vitality. Karena uang yang dimilikinya saat ini belumlah cukup. Is menyarankan Maple untuk pergi ke labirin naga beracun yang ada di sebelah timur. Ia memberitahu di tempat itu Maple bisa mendapatkan banyak harta jika beruntung. Dia juga bisa mendapatkan perlengkapan. Setelah saling menambahkan ke daftar teman, Maple berpisah dengan Chrome dan Is untuk memulai perjalanan menuju labirin. Setibanya di sana, Maple bertemu dengan monster slime yang menyerangnya. Meski sempat kesulitan mengalahkan monster tersebut, Maple berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan skill serangan perisai.
Di perjalanan berikutnya, Maple bertemu dengan banyak monster dan bertarung melawan mereka. Hingga akhirnya sampailah di situasi ruangan gedung tertutup yang merupakan tempat di mana bos berada. Maple terkejut saat pintu di belakangnya menutup dan sosok monster naga berkepala 3 menjulang di hadapannya. Maple menggunakan perisainya untuk melindungi dirinya dari semburan racun naga. Tetapi karena racun tersebut sangatlah kuat, perisai dan pedangnya pun hancur hingga membuat HP-nya berkurang. Monster naga itu terus menyeburkan racun. Sementara Maple menggunakan item potion-nya untuk memulihkan HP dan berharap bisa mendapatkan skill kekebalan. Beberapa saat kemudian, setelah bertahan dari semburan racun sang naga, Maple berhasil mendapatkan skill kekebalan racun yang mutlak. Meski saat itu racun monster itu tak berpengaruh, Maple panik karena dia tak memiliki kemampuan bertarung untuk mengalahkan monster tersebut. Ketika naga itu menangkapnya, Maple menggigit monster tersebut sampai habis dan berhasil mengalahkannya. Dia balik ke level 18 dan mendapatkan skill serangan Hydra Eater serta kekebalan racun yang berubah menjadi racun naga. Maple membuka peti yang muncul setelah naga dikalahkan dan mendapatkan kostum serta perisai baru. Keesokan harinya, Maple kembali ke dalam game dan bertarung melawan sejumlah monster. Dari kemenangan itulah, dia berhasil mendapatkan skill penguasaan perisai level 4 dan skill keganasan. Beberapa monster lain datang menyerangnya lagi. Maple menjatuhkan makhluk tersebut dan memakainya untuk mendapatkan skill Bomb Eater sekaligus skill pemangsa. Di sekolah, Kaede menceritakan turnamen Battle Royale yang akan diadakan di New World Online, di mana pemenangnya akan mendapat hadiah berupa item edisi terbatas. Mendengar keseruan cerita tersebut membuat Risa kesal karena dirinya juga ingin segera login. Dia bertekad melibas ujiannya dan segera bergabung dengan Kaede ke dalam permainan. Sepulang sekolah, Kaede langsung login ke game dan mendapati tempat itu telah dipenuhi para pemain yang ikut serta di dalam turnamen. Maskot New World Online yang bernama Dorazu mengumumkan bahwa turnamen akan berlangsung selama 3 jam. Dan masing-masing pemain akan diberi peta. Ketika hitungan mundur berakhir, Dorazu mengirim seluruh peserta ke tempat yang berbeda. Maple mendapati dirinya berada di area reruntuhan bangunan dan bertemu dengan seorang pemain yang memperkenalkan dirinya sebagai Christmas Rose. Ketika Christmas berniat menyerang, Maple menggunakan perisainya untuk menghalau serangan tersebut. Ia berhasil mengalahkannya. Sejumlah pemain kembali datang menyerbu Maple. Kabar tentang kehebatannya pun langsung tersebar ke seluruh penjuru New World Online. Orang-orang membicarakan Maple karena telah berhasil mengalahkan ratusan pemain dan menganggap kekuatan perisai yang dimilikinya terlalu OP. Saat gerombolan pemain mengepungnya, Maple menggunakan skill Hydra untuk mengalahkan mereka sekaligus. Orang-orang mengklaim kemampuan pertahanan Maple sangat tidak masuk akal. Dorazu mendatangi gadis itu dan memberitahu turnamen akan berakhir dalam 1 jam lagi. Saat ini peringkat pertama diduduki oleh pemain bernama Pain. Kedua ditempati oleh pemain bernama Drit, sementara Maple sendiri berada di peringkat ketiga. Dorazu mengumumkan mulai dari saat itu, dengan mengalahkan 3 pemain teratas, pemain lain akan mendapatkan 30% poin yang dikalahkan. Sehingga Maple, Drit, dan Pain akan menjadi incaran seluruh pemain yang tersisa. Tetapi Maple tidak terlihat kesulitan sedikit pun saat diserang oleh gerombolan pemain. Ia menggunakan skillnya dan mengalahkan mereka dalam sekejap.
Karena waktu telah berakhir dan tidak ada yang bisa menggeser 3 pemain teratas, Durazu mengumumkan Maple sebagai pemenang ketiga dan memintanya memberikan komentar tentang turnamen tersebut sebelum menerima medalinya. Keesokan harinya dalam perjalanan sekolah, Kaede menceritakan dirinya yang menjadi juara 3 di turnamen. Saat Risa mengetahui Kaede menang dengan level 20, dia menanyakan karakter yang digunakannya. Kaede memberitahu dirinya adalah pengguna perisai yang fokus pada pertahanan. Risa kemudian memikirkan saat login ke dalam permainan. Ia berencana menjadi swashbucker dan melakukan party dengan Kaede, sehingga mereka tak akan terkalahkan. Karena ujian telah selesai, Risa akhirnya diizinkan ibunya login ke game. Sepulang sekolah, keduanya pun bertemu di New World Online. Risa memberitahu ia menggunakan nama Sally di dalam game. Keduanya pun pergi ke penginapan untuk menyusun rencana dan memikirkan skill yang dimiliki. Maple mengungkapkan keinginannya untuk membuat replika perisainya dengan warna putih. Untuk itu, Sally mengajak Maple mengumpulkan sisik ikan putih di danau bawah tanah yang ada di selatan kota. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil mendapatkan cukup banyak sisik ikan putih dengan bantuan Sally yang menyelam. Sally memberitahu ia menemukan sebuah gua di dasar danau. Karena agility Maple 0, dia tak bisa menyelam. Namun sebagai balas budi karena Sally sudah membantunya mengumpulkan bahan untuk membuat perisai, Maple berjanji akan menemani Sally untuk datang ke danau. Keesokan harinya, mereka kembali ke tempat itu. Maple menunggu di permukaan. Sementara Sally menghabiskan waktu 40 menit untuk menyelam dan berhasil memetakan area dasar danau. Setelah kembali sebentar ke permukaan, Maple menyelam lagi untuk masuk ke ruangan bos. Dia berhadapan dengan monster ikan raksasa yang cukup sulit dikalahkan. Menolak menyerah meski sempat kewalahan, Sally akhirnya berhasil mengalahkan monster dan mendapatkan kostum baru sebagai gift. Dia kembali ke permukaan menemui Maple yang cemas. Karena pertarungan yang dilakukannya lumayan memakan waktu lama. Namun begitu melihat Sally mengenakan kostum baru, Maple lega karena sahabatnya berhasil mengalahkan si bos. Keesokan harinya, Sally dan Maple kembali ke game. Di toko perlengkapan, Maple tertarik membeli skin baru yang bisa mengcover perlindungan Sally. Keduanya mampir ke kafe memesan cake dan bertemu dengan Dread yang merupakan pemenang Battle Royale juara 2. Seorang pemain lain bernama Drak juga memperkenalkan diri sebagai peringkat kelima. Maple kemudian mengetahui Drak adalah teman Frederica yang membantunya pergi ke tempat monster saat dirinya pertama kali memasuki game. Sally mengecek pemberitahuan di gamenya yang memunculkan pengumuman event turnamen kedua akan segera dilaksanakan minggu depan. Ia dan Maple sepakat untuk membentuk party untuk mengikuti turnamen tersebut. Mereka berempat membahas Pain yang merupakan juara Battle Royale pertama. Maple terkejut saat mengetahui Pain adalah pemain tercepat yang berhasil mencapai lantai 2. Saat Drak dan Dread berencana pergi untuk menaikkan level, mereka menanyakan Maple dan Sally pergi ke hutan utara yang memiliki quest dengan hadiah akselerasi penuh. Malam harinya, mereka tiba di hutan utara dan berhadapan dengan monster hantu bola api. Karena takut dengan hantu, Sally mengingatkan dirinya sendiri bahwa yang ada di hadapannya tidak nyata dan hanya bagian dari game. Tetapi usahanya melawan rasa takutnya sia-sia sehingga Sally mengajak Maple bersembunyi di sebuah rumah. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Memutuskan masuk, keduanya melihat seorang pria yang duduk diikat di kursi. Ia terlihat kesakitan. Maple mencoba menyembuhkan pria itu dengan potion, tetapi item tersebut tidak mempan. Setelah diyakinkan Maple bahwa pria itu bukanlah musuh, Sally mencoba menggunakan skill heal-nya dan berhasil menyembuhkan pria tersebut.
Saat pria itu menghilang, mereka mendapatkan gulungan skill akselerasi penuh dan ternyata yang menyembuhkan pria itu adalah questnya. Melanjutkan perjalanan, Maple dan Sally menemukan sebuah batang pohon sihir raksasa yang ketika diterangi oleh sihir fireball memperlihatkan area sore hari tanpa akhir yang sangat indah. Di sana, Maple menemukan item materi merah Ibu Mutiara. Meski tidak tahu kegunaannya dan memikirkan bisa dijual karena memutuskan menyimpan item tersebut, mereka memutuskan untuk menyimpan item tersebut. Keesokan harinya, keduanya bertemu di depan pintu gerbang menuju lantai 2. Baru saja memasuki goa tersebut, seekor monster babi menerjang ke arah mereka. Maple menggunakan skill pemangsa dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Tetapi gerombolan monster babi lainnya kembali berdatangan memaksa Maple menggunakan keempat skill pemangsanya. Karena skill tersebut dibatasi penggunaannya, saat ini Maple hanya bisa menggunakan 6 kali lagi. Saat itu monster beruang muncul di hadapan mereka. Sally mencoba skill ilusi optik dan berhasil mengalahkan monster itu. Keduanya kemudian tiba di ruangan bos dan berhadapan dengan monster rusa. Setelah menyusun rencana dalam waktu singkat, Maple menggunakan skill provokasi. Sementara Sally akan menyerang dari arah lain untuk mencari kelemahan monster itu. Serangan demi serangan dilancarkan keduanya tanpa henti. Sehingga Maple terpental dan membutuhkan waktu beberapa saat untuk bangun kembali. Tidak punya pilihan lain, Sally pun mencoba menyerang makhluk itu dengan beberapa skill yang dimilikinya. Meski cukup sulit dikalahkan, Sally terus mencoba menerjangkan serangan tanpa henti dan berhasil menjatuhkan monster tersebut tepat ketika Maple tersadar. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Is yang ternyata juga memiliki toko di lantai 2. Is memberitahu perisai yang dipesan Maple sudah selesai dibuat. Keduanya kemudian pergi ke toko Is untuk mengambil perisai dan saat Maple melihatnya, dia merasa sangat puas dengan hasil pekerjaan Is. Maple memutuskan untuk memberi nama perisainya Putri Salju dan mencocokkan dengan skillnya agar sesuai dengan gaya bertarungnya. Keesokan harinya, Maple dan Sally bergabung dengan para pemain lain untuk mengikuti turnamen. Di sana mereka bertemu Chrome yang menjelaskan tentang party Kaisar Api yang dipimpin oleh seorang pemain bernama Mi. Ia diberitahu kalau dia adalah peringkat 4 dalam event sebelumnya. Tak lama kemudian, Dorazu muncul mengumumkan event kedua adalah perburuan harta karun yang berupa 300 medali perak dan tersebar di seluruh peta. Ia menjelaskan 10 medali perak bisa diubah menjadi medali emas. Dan medali emas bisa ditukar dengan skill atau perlengkapan saat event selesai. Dorazu memberitahu, karena 10 besar dari event sebelumnya sudah memiliki 1 medali emas, para pemain diperbolehkan merebutnya dengan membunuh mereka atau mencarinya sendiri. Kemudian ia mengajak mereka semua untuk memulai hitungan mundur membuka turnamen. Maple dan Sally dipindahkan ke area gunung berbatu dan bingung harus pergi ke arah mana karena mereka tak memiliki petunjuk apapun. Namun tiba-tiba Maple terperosok ke dalam tanah yang ternyata menyembunyikan keberadaan labirin. Setelah Sally ikut menyusul, keduanya memutuskan pergi ke dalam untuk mencari tahu. Sosok monster badut muncul dan menyerang keduanya. Maple langsung menggunakan skillnya dan meski menerima serangan, ia tak terkena damage apapun. Sally ikut bergabung dan melancarkan serangan demi serangan. Monster itu kemudian berhasil dikalahkan dengan racun skill Hydra yang dikeluarkan Maple.
sebuah peti muncul dan keduanya mendapatkan hadiah 2 medali perak dari hasil mengalahkan monster itu. Setelah kembali ke permukaan, mereka melihat gunung bersalju di kejauhan dan memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di tempat itu, Maple dan Sally bertemu Chrome. Keduanya langsung bersikap memasang kuda-kuda dan bersiap jika harus bertarung. Tetapi Chrome meyakinkan mereka tidak ingin melawan keduanya. Maple lega karena dia juga tak ingin bertarung dengan orang-orang yang dikenalinya. Chrome memberitahu partinya belum berhasil menemukan satupun medali. Merasa ingin membantu dan sudah mendapatkan 2 medali sebelumnya, Maple dan Sally sepakat membiarkan Chrome dan rekannya masuk ke ruangan bos yang ada di gunung. Keduanya berniat pergi mencari ruangan bos lain. Tetapi portal yang sebelumnya dimasuki Chrome tiba-tiba muncul kembali. Sally menduga party Chrome telah berhasil mengalahkan bos dan mendapatkan medali. Tetapi ia juga memikirkan kemungkinan lain jika Chrome dan rekannya ternyata telah dikalahkan oleh bos di ruangan tersebut. Meski merasa takut, keduanya tetap memutuskan masuk dan berhadapan dengan monster elang raksasa yang terlihat sangat kuat. Monster itu melancarkan serangan es ke arah mereka. Maple menggunakan skill cover untuk melindungi dirinya dan Sally. Saat serangannya itu berhenti, Sally melesat maju dan mencoba menerjangkan serangan. Maple ikut bergerak sambil melindungi Sally. Meski serangan dari skill Hydra-nya mengenai monster tersebut, rupanya serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Menolak menyerah, Maple dan Sally bekerja sama dan melancarkan serangan masing-masing tanpa henti. Keduanya menyadari monster tersebut sangatlah kuat dan sulit dikalahkan. Meski nyaris berhasil menyudutkan dan serangan keduanya juga berkali-kali mengenai monster tersebut, mereka masih belum bisa mengalahkannya. Maple hanya memiliki 1 kali penggunaan skill pemasangannya dan tidak boleh kehilangan kesempatan tersebut. Saat Maple menerjang Hydra, monster itu sedikit kewalahan. Sally panik karena Maple terlempar keras. Meski begitu, ia tak boleh menyanyiakan usaha Maple dan memutuskan menggunakan skill ilusi mengelabui monster tersebut. Keduanya mencoba melancarkan serangan gabungan sekali lagi dan berhasil mengalahkannya. Dari pertarungan yang nyaris kalah itu, Maple mendapatkan skill pelindung perkasa. Sally menggunakan skill heal-nya untuk menyembuhkan Maple yang telah melindungi dirinya selama pertarungan. Mereka menemukan 2 butir telur monster yang menurut informasi telur itu akan menetas jika dihangatkan. Setelah keluar dari ruangan itu, keduanya pergi ke tempat lain. Maple dan Sally memeluk telur untuk menghangatkannya. Saat telur itu menetas, Maple mendapatkan monster kura-kura sementara Sally mendapatkan monster rubah. Mereka juga mendapatkan cincin yang menurut informasi pemakainya akan memiliki kemampuan untuk membuat monster bertarung bersama mereka. Maple menamai monster kura-kuranya dengan sirup, sedangkan Sally memberi nama monster rubahnya Oboro. Mereka kemudian mencoba menggunakan Oboro dan sirup untuk bertarung dan keduanya berhasil mengalahkan monster yang menjadi lawan. Di suatu tempat, keduanya bertemu dengan pemain lain yang bernama Kasumi yang memperkenalkan dirinya sebagai peringkat 6 pada event sebelumnya. Kasumi sepertinya berniat merebut medali mereka karena tangannya berada di pinggang dan bersiap untuk menarik pedang. Menyadari pertarungan 2 lawan 1 yang tidak menguntungkan, Kasumi menggunakan kecepatan super untuk memisahkan Sally dan Maple. Sally mengaktifkan skill yang sama untuk mengejar Kasumi. Mereka kemudian berhenti di area padang pasir. Saat itulah Maple meluncur dengan kecepatan tinggi dan mendarat di antara keduanya. Tiba-tiba pasir membentuk pusaran dan menarik ketiganya ke dalam gua rahasia. Sally dan Kasumi menyadari bahwa mereka bertiga terjerat rantai pengikat di mana informasi menjelaskan siapapun yang terikat dengan rantai tersebut akan memiliki takdir yang sama. Jika salah satu di antaranya mati, maka 2 lainnya juga akan ikut mati. Karena situasi tersebut merugikan mereka jika terus bertengkar, Maple mengajak Kasumi untuk berteman. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka mencoba mencari tahu cara untuk menghancurkan rantai tersebut. Di perjalanan, Maple tersandung dan menemukan sebuah medali. Kasumi menduga labirin itu adalah tipe penjelajahan.
Dibandingkan jenis labirin tersebut, mereka ternyata sama-sama lebih menyukai labirin pertarungan di mana mereka hanya perlu bertarung mengalahkan bos untuk mendapat poin. Sally mendengar suara mendekat dan mengajak keduanya bersembunyi. Mereka melihat sosok siput raksasa dan mengidentifikasinya bukan monster karena Sally tidak melihat HP makhluk tersebut. Kasumi menyimpulkan bahwa siput raksasa itu adalah sesuatu yang tak bisa dikalahkan. Tiba-tiba gua berguncang dan mereka menyadari siput-siput itu bermunculan mengepung tempat tersebut. Kasumi dan Sally menggunakan kecepatan super untuk melarikan diri yang secara otomatis ikut menarik Maple. Namun ternyata semua jalan keluar telah diblokir oleh para siput. Saat Maple menuju ke lubang kecil di atas gua, Kasumi meminta Sally untuk menggunakan skill lompatan. Kasumi menambahkan skill Kogetsunya dan membantu lompatan Sally sehingga mereka bertiga berhasil melarikan diri dari kepungan para siput. Di ruangan itu mereka menemukan sebuah peti dan karena telah berhasil lolos dari siput raksasa, rantai pengikat pun terlepas. Tanda mereka telah menyelesaikan quest di labirin tersebut. Peti itu berisi tombak, perisai, dan tongkat. Karena Kasumi tidak menggunakan perisai, ia menyarankan Maple mengambil senjata tersebut. Maple juga menyarankan Kasumi mengambil tongkat dan tombak karena baik dia ataupun Sally tidak menggunakan jenis senjata tersebut. Sementara 2 medali dibagikan untuk Sally dan Kasumi mengingat Maple sudah mendapatkan medali di perjalanan. Setelah mereka keluar dari labirin, Kasumi meminta maaf karena dia sempat berniat menyerang keduanya. Tetapi Maple sudah melupakan kejadian itu dan mereka sepakat tetap berteman. Kasumi kemudian berpisah dengan keduanya untuk melanjutkan pencarian medali. Sementara Maple dan Sally memikirkan sisa waktu 3 hari sebelum turnamen berakhir. Dan mereka masih harus mencari 9 medali lainnya. Keduanya memutuskan melanjutkan perjalanan memasuki labirin demi labirin untuk mengumpulkan medali. Saat tiba di tepi pantai, mereka berkenalan dengan seorang pemain bernama Kanede. Sebagai tanda pertemanan, Kanede memberikan sebuah buku berisikan petunjuk yang ditemukannya di perpus kuno untuk mereka. Tapi saat membaca petunjuk itu, Sally dan Maple tidak tahu maksud dari teka-tekinya. Setelah berpisah dengan Kanede, mereka mencoba memecahkannya dengan pergi ke reruntuhan. Sally dan Maple menggabungkan skill mereka yang secara tak terduga membuka labirin bawah laut. Di sana mereka berhadapan dengan monster cumi-cumi raksasa dan meski telah terkena serangan, HP makhluk itu tak berkurang sedikit pun. Maple memikirkan rencana lain dan mengeluarkan skill Hydra-nya. Dia menyebarkan racun ke laut dan berhasil mengalahkan cumi-cumi tersebut. Keduanya kemudian diteleportasikan ke lautan dalam dan mendapatkan medali di sana. Karena waktu turnamen tersisa 1 hari, mereka masih kekurangan 2 medali. Sally sepakat berburu dengan berduel melawan para pemain lain. Dia memutuskan bergerak sendiri mengingat wajah Maple dikenali orang-orang. Meninggalkan Oboro untuk menjaga Maple. Setelah meninggalkan Oboro untuk menjaga Maple, Sally melesat dengan kecepatan super dan mengalahkan beberapa pemain lain. Dia kembali menemui Maple dengan membawa 2 medali. Maple dan Sally sepakat bersembunyi di dalam gua hingga turnamen berakhir karena mereka telah mengumpulkan 20 medali. Di sana mereka bertemu dengan Kasumi dan memutuskan bersembunyi bersama dengan perlindungan racun Hydra agar tidak ada pemain lain yang bisa menemukan mereka. Tak lama kemudian, Durazu muncul di hadapan ketiganya mengumumkan turnamen telah berakhir. Maple memutuskan menukar medalinya dengan skill yang dapat mengubah sirup menjadi kura-kura terbang raksasa. Di tempat lain, Pen mengalahkan gerombolan besar musuh seorang diri. Setelah pertarungan selesai, dia bertemu Drak dan menunjukkan 20-an orb lebih yang didapatnya. Sementara itu pohon Maple berkumpul di markas dan berhasil mendapatkan 10 orb. Kasumi memberitahu saat ini mereka berada di peringkat ke-17.
Karena target pohon maple masuk 10 besar, Sally memutuskan pergi untuk memulai perburuan orb lagi. Karena dia memberitahu, dia juga akan ikut keluar untuk berburu orb. Setibanya di markas salah satu guild, karena dia menggunakan skill Titan Arm untuk merebut orb dan kabur dengan skill Flare Axle. Kembali ke markas pohon maple. Crow memikirkan kemungkinan mereka akan disergap musuh dengan jumlah orb yang saat ini mereka miliki. Dia kemudian mengajak Kasumi dan Ace untuk berpatroli menyergap musuh di sekitar markas dan menyerahkan pertahanan orb mereka kepada Maple, Yui, dan Mei. Ketiga pria keluar markas dan mengawasi keadaan sekitar. Rupanya dugaan Crow benar, karena markas mereka telah dikepung oleh para guild lain. Ketiganya kemudian bergerak ke arah berbeda untuk menghabisi mereka. Di tempat yang berbeda, Sally bertarung tanpa henti menyergap markas guild lain. Meski berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan orb, Sally memutuskan duduk untuk beristirahat sejenak. Dia mengecek ke 10 orb yang diperolehnya dan mengajak Oboro untuk kembali ke markas. Saat itu Oboro mencium keberadaan guild lain yang mengepung dari arah belakang. Di pertarungan yang lain, Ace dan Crow bertarung mengalahkan gerombolan musuh. Crow mulai kewalahan karena mereka berdua kalah jumlah. Saat HP-nya habis karena menerima serangan, dia menggunakan skill Dead or Alive dan melancarkan serangan balasan. Sementara itu Kasumi mengalahkan musuhnya dalam satu tebasan dengan skill Senpu. Ia kemudian berhadapan dengan Shin yang berniat membalas kekalahannya dari Katsumi saat di event pertama. Tanpa menunggu lagi, Shin langsung menyerang Kasumi menggunakan skill Split Sword-nya. Di sisi lain, Sally mencoba melarikan diri dari kejaran musuh yang tidak berhenti muncul. Saat itulah, Frederica datang dengan pasukan-pasukan pengintaiannya. Di markas, Maple menerima pesan dari Sally yang meminta maaf jika dirinya akan kalah. Meski begitu, Sally mencoba menggunakan skillnya untuk bertarung melawan pasukan yang dibawa oleh Frederica. Dari atas pohon, Frederica mengamati pertarungan tersebut dan menyadari bahwa skill yang digunakan Sally saat berduel sebelumnya adalah tipuan. Dengan bala bantuan yang dibawa Frederica, Sally meyakini bahwa ia tidak akan lolos dari pertarungan itu. Saat Frederica melancarkan serangan, Maple bergabung ke pertarungan. Sementara pasukannya berjuang habis-habisan melawan Maple. Frederica melarikan diri dan menghubungi Drit yang telah menunggu aba-aba tersebut. Di markas pohon Maple, Drit keluar dari persembunyiannya dan berhadapan dengan Mai dan Yui. Keduanya mengirim pesan kepada anggota lain bahwa markas mereka diserbu. Mai dan Yui berusaha bertarung dengan kemampuan mereka untuk melindungi orb. Meski berhasil mendaratkan serangan, keduanya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Drit. Mai dan Yui pun menerima serangan balasan yang membuat keduanya kalah. Maple dan Sally berhasil tiba di markas tepat waktu. Maple langsung menggunakan skillnya dan berhasil mengalahkan Drit. Di pertarungannya, Kasumi menggunakan beberapa skill untuk menghalau skill Split Sword milik Shin. Dia menggunakan jurus Utsuro menyelinap ke belakang dan menebas Shin. Para anggota guild pohon Maple pun kembali berkumpul di markas. Sally dan Kennedy menyerahkan orb yang berhasil mereka dapatkan. Saat ini mereka telah mengumpulkan 22 orb dan memutuskan mengganti rencana di mana Maple yang akan pergi keluar untuk merebut orb dari guild lain. Keesokan harinya, Maple pergi bersama Yui dan Mai menaiki sirup membantai guild-guild untuk merebut orb. Di dalam perjalanan berikutnya, mereka mendatangi guild Kaisar Api. Meski tempat itu dipasangi banyak perangkap, semuanya tidak ada yang mampu menembus pertahanan Maple. Misery dan Marcus memerintahkan pasukan guild Kaisar Api untuk melindungi orb, sementara mereka akan mengurus Maple. Keduanya langsung menyerang dengan berbagai skill yang sia-sia.
Saat keduanya menyadari tidak ada skill yang dapat menembus pertahanan tersebut, Mei akhirnya tiba di sana dan berhadapan dengan Maple. Mei segera menyerang Maple dengan usaha memisahkannya dari Mai dan Yui. Saat Mei berniat menghabisi keduanya, Maple langsung melesat melindungi mereka. Tetapi Mei kembali melancarkan skill Inferno-nya dan mendorong Maple ke belakang. Marcus memanfaatkan serangan Mei dan menggunakan skillnya untuk menahan Yui dan Mai. Misery ikut menerjangkan serangan. Namun Mai dan Yui berhasil meloloskan diri dan kembali ke perlindungan Maple. Mei melancarkan serangan lagi ke arah mereka. Maple memikirkan suatu rencana dan meminta Mai serta Yui mundur ke belakang dan terbang di udara dengan sirup. Karena dia akan menggunakan keduanya sebagai senjata rahasia. Maple harus menghadapi ketiganya seorang diri. Dia berhasil bertahan dari terjangan serangan Mei, Misery, dan Marcus. Namun kondisi itu membuat Mei kesal karena serangan yang mereka lancarkan tidak ada yang memberikan damage parah. Pasukan Kaisar Api mencoba membantu pertarungan dengan menyerang Mai dan Yui, tetapi mereka malah tewas terkena serangan sirup. Maple maju dan memanfaatkan jarak mereka untuk menyerang dengan skill Hydra. Meski Mei terkena racun Hydra, dia berhasil menetralkannya dan meminta pasukan Kaisar Api untuk tidak turun ke pertarungan tanpa perintahnya. Mei dan Marcus serta Misery menggabungkan serangan mereka dan menerjangkannya ke arah Maple. Berniat menyerang dengan skill rahasianya, Mei meminta Marcus dan Misery mengulur waktu. Saat disibukkan dengan serangan keduanya, Mei menyelesaikan skill Pression of Flame-nya dan mengurung Maple. Maple panik karena penjara itu memberinya damage secara terus-menerus. Ia terpaksa mengaktifkan skill Deploy Armanen dan berhasil meloloskan diri dari penjara. Mei mencoba menyerang Maple dan menyadari seluruh skillnya tidak ada yang berguna. Misery dan Marcus menyarankan Mei untuk mundur. Namun Mei menolak untuk menyerah. Dia menerjang Maple sekali lagi, tetapi serangan yang dilancarkan Maple lebih kuat, sehingga menewaskan Misery dan Marcus. Menyadari pengorbanan keduanya, Mei mempertaruhkan segalanya dan menyerang Maple sekali lagi. Bentrokan kedua serangan pun menciptakan ledakan dahsyat. Maple keluar dari reruntuhan dan mengeluh karena dia seharusnya menyimpan skill mesin guard-nya untuk pertarungan yang lain. Saat Maple bersama Mai dan Yui berniat mengambil orb Kaisar Api, rupanya benda itu sudah dibawa pergi oleh pasukan yang tersisa. Mereka kemudian sepakat pergi ke guild lain mencari benda di sekitar sana untuk memburu orb. Beberapa saat kemudian, setelah kalah dan kembali ke dalam game, Mei menangis karena dia gagal melawan Maple. Tangisannya langsung berhenti saat Marcus dan Misery muncul. Mei diberitahu bahwa Maple baik-baik saja meski terkena serangan skill self-destruct Mei. Mendengar hal tersebut membuat Mei terkejut dan pergi sambil menangis. Ia bertekad akan mengalahkan Maple suatu hari nanti. Maple dan anggota guildnya pun kembali berkumpul dan mengecek saat ini mereka berada di peringkat 10. Menyadari posisi itu dapat dengan mudah digeser, mereka menyusun rencana baru. Sally menugaskan Ace dan Kanadi untuk menjaga markas. Sementara yang lain bergerak untuk menyerang dan merebut orb dari guild lain. Beberapa saat kemudian, Maple bersama Yui dan Mai kembali dan hanya berhasil mengumpulkan 2 orb. Mereka mengungkapkan kekhawatirannya jika kesatuan pedang suci akan kembali menyerang untuk membalas kekalahan sebelumnya. Pohon Maple sepakat mereka akan meninggalkan markas dan membawa orb. Namun saat mereka bersiap pergi, Frederica, Pain, Drak, dan Drit tiba di sana. Pain mengungkapkan keinginannya untuk mengalahkan Maple. Segera setelahnya, pertarungan kedua guild pun pecah.
Melihat Maple kewalahan melawan Pain, Sally menyarankan Maple menggunakan skill pamungkasnya. Namun sebelum dia sempat melakukannya, Pain menerjangkannya lebih dulu dengan skill Sword of Judgment. Maple terdorong dan menyadari HP-nya yang tinggal 1 sehingga dirinya mungkin tidak dapat bertahan lama. Meski begitu, ia mencoba menyerang Pain dengan skill Hydra. Ia meminta Kanedi melindungi Orb, sementara dirinya bergabung membantu Maple. Tetapi Frederica menghentikannya dengan skill Multi Firebolt yang menciptakan dinding api sehingga ia tak bisa membantu Maple. Ace menyarankan Maple untuk menggunakan cover mode. Tetapi Pain tiba-tiba bergerak ke arah lain dan mengalahkan Ace. Pain kembali menerjang Maple tanpa henti. Sementara Chrome menahan serangan Drak sambil melindungi Mai dan Yui. Kasumi bersama Sally berhadapan dengan Dread dan Frederica. Saat Sally meminta Kasumi pergi membantu Maple, Frederica menyerangnya dengan Multi Stone Bolt. Ia menahan Sally dengan Multi Barrier dan membuatnya tak bisa bergerak. Sally berniat menyerang menggunakan Oboro, tetapi Dread menerjang dan menghabisi Oboro. Dread menyerahkan Sally kepada Frederica. Sementara dirinya mengincar Kanedi yang menjaga orb seorang diri. Kanedi menyerang Dread dengan smoke screen dan menciptakan kabut. Saat dia berlari melindungi orb, Pain muncul dan menghabisinya. Dia menyuruh Dread mengurus orb. Sementara dirinya akan melanjutkan pertarungannya dengan Maple. Sirup melancarkan serangan Spirit of Cannon, tetapi serangan itu tak memberikan damage apapun. Pain menggunakan skill Sword of Destruction-nya dan berniat mengakhiri pertarungan. Maple membuang perisainya dan menggunakan skill counter. Meski serangan itu berkekuatan sangat besar, Pain masih bertahan dan mengejutkan semuanya. Menolak kalah, Maple menggunakan Atrocity yang kemudian berhasil mengalahkan Pain dan seluruh anggota kesatuan Pedang Suci. Mai dan Yui pun kembali bergabung ke game setelah keduanya sempat kalah dan mati. Karena Maple hanya bisa berubah ke wujud Atrocity sehari sekali, dia memutuskan bertahan di alam wujud itu. Sally memberitahu saat ini pohon Maple berada di peringkat 6 dan event masih berlangsung 3 hari lagi. Mereka memikirkan cara agar tidak tersingkir dari posisi itu dan sepakat menyerang guild lain untuk mencegahnya mendapat poin lagi. Memanfaatkan wujud Atrocity Maple, mereka pergi ke guild sekitar dan menghabisi para pemain. Sementara itu, Pain, Dread, Drak, dan Frederica telah kembali ke game setelah sempat mati dikalahkan Maple. Meski gagal menang melawan pohon Maple, kesatuan Pedang Suci merasa tidak benar-benar kalah. Mereka yakin telah mengamankan peringkat guild. Sementara itu di markas guild Kaisar Api, terjadilah penyerbuan besar-besaran oleh para guild lain yang berusaha menggulingkan mereka. Mi telah kehabisan MP-nya, tetapi musuh yang harus dikalahkannya masih sangat banyak. Saat itu Maple dalam wujud Atrocity muncul di hadapan Mi. Namun Maple tidak menyerang Mi, namun malah membumi hanguskan para guild lain yang berniat menggulingkan guild Kaisar Api. Setelah pergi dari sana, Sally dan Kanedi mengcloning Atrocity Maple menjadi 7. Ia menempatkannya ke guild lain. Kesatuan Pedang Suci dan Kaisar Api memutuskan mengikuti pohon Maple yang mengalahkan guild lain. Pada akhir hari ketiga, hanya tersisa 8 guild. Akibatnya, admin New World Online mengakhiri acara lebih awal. Mereka merenungkan efek Maple pada pemain lain, memutuskan untuk membiarkannya karena Maple menarik lebih banyak pemain baru untuk meningkatkan level. Mereka merenungkan hal konyol apa yang dilakukan Maple. Menemukan bahwa dia telah menggabungkan Machine God dan Wooly untuk menjadi bola yang dibantulkan Mai dan Yui. Pohon Maple mengadakan pesta karena menenangkan tempat ketiga.
Pohon Maple mengadakan pesta karena memenangkan tempat ketiga dan mengundang anggota teratas Kaisar Api serta Kesatuan Pedang Suci untuk bergabung. Beberapa memilih datang karena takut Maple akan membalas jika mereka menolak undangan tersebut. Mi dan Pain pun merenungkan hampir saja mengalahkan Maple. Keduanya berjanji menjadi lebih kuat untuk mengalahkannya. Namun Sally mengungkapkan bahwa Maple akan mendapatkan skill gila lainnya. Sambil cemberut, Maple memberitahu bahwa dirinya hanya bermain seperti biasa. Tetapi semua orang di pesta tidak setuju karena Maple jelas bertarung dengan skill yang membuat lawan manapun kocar-kacir. Dan film pun usai kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya, biar tambah afdol lah. Ini adalah anime kesejuta yang Mimin tonton bersetting FRMMO di mana ceritanya cukup seru dan oke. Meski karakter Maple ini serasa looknya nggak terlalu menonjol, tapi skillnya emang di luar nalar banget cuy. Dan yang paling penting dari anime ini adalah nggak berakhir dengan menggantung. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Layak dilanjutin ke season berikutnya atau tidak nih? Di kamarnya, Risa menghubungi Kaede, memberitahu tentang kabar game New World Online level 4 yang baru saja dirilis. Tanpa membuang waktu, Kaede segera masuk ke New World Online. Dan Risa pun berjanji akan menyusulnya. Di dalam game, Maple berkumpul bersama yang lain untuk menghadapi bos level 3. Ia memutuskan mengambil alih dan berubah menjadi bentuk kekejamannya. Kanedi menduplikasi wujud kekejaman Kaede dengan Phantom World. Sementara anggota guild Maple Tree hanya berdiri diam menyaksikan pertarungan brutal Kaede mengalahkan bos. Begitu mencapai level 4, mereka dipindahkan ke kota bertema tradisional Jepang yang sangat indah. Anggota guild memutuskan berpisah untuk menjelajahi level dan mengumpulkan informasi. Selama penjelajahan, Drak terlihat pergi ke gunung dan bertarung mengalahkan monster. Is pergi ke goa untuk mengumpulkan kristal. Kanedi pergi ke perpustakaan. Yui dan Mai berkeliling kota dengan beca. Kasumi pergi ke toko pedang. Sedangkan Kaede bertemu dengan sejumlah monster yang menyerang dan mengejarnya. Di tempat lain, saling mengantisipasi kemunculan monster. Saat serangan dari arah samping tiba-tiba dilesatkan, ia menghindari dan menyuruh Frederica keluar dari persembunyian. Frederica, fuiuchi kougeki wa mukou datte shitteru desho? Sally tidak keberatan jika Frederica ingin bertarung melawannya sekali lagi. Frederica menyatakan bahwa dirinya hanya membutuhkan satu serangan yang akan membuat Sally malu. Namun mengingat selama ini dirinya belum pernah dikalahkan, Sally merasa ia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Sementara itu, Maple menyadari wilayah di level 4 rupanya hanya memiliki malam sepanjang hari. Ketika memperhatikan sekitar, ia melihat Midan setelah mengikutinya. Maple menyaksikan perubahannya menjadi bentuk penyamaran di mana dia berteleportasi ke suatu tempat. Merasa tidak enak karena dirinya tidak seharusnya melihat penyamaran Mi, Maple segera pergi mengikutinya untuk meminta maaf. Dan berjanji tidak akan memberitahu yang lainnya. Setibanya di sana, Maple mendapati dirinya yang berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan makhluk berbulu yang nampak seperti kucing. Mi terkejut saat menyadari keberadaan Maple, dan Maple juga terkejut melihat Mi yang bersikap berbeda dari yang diketahuinya. Mi menjelaskan karena dirinya ini adalah pemimpin guild, ia harus bersikap selayaknya pemimpin di depan anggotanya. Meskipun begitu, Mi tidak keberatan jika Maple melihatnya mengingat ia memang tidak berniat menyembunyikan hal tersebut. Maple pun bertanya,
Mengapa Mi selalu bersikap tangguh di depan yang lain? Mi mengatakan awalnya ia hanya memilih karakter itu. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai mengandalkannya. Ia mengungkapkan dirinya sudah memberitahu misteri, tetapi tetap merahasiakannya dari anggota guildnya. Maple kemudian berjanji bahwa dirinya juga tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada yang lain. Setelah meninggalkan tempat tersebut, keduanya berencana untuk berburu bersama di lain waktu. そうなんだ。わかった。私も誰にも言わない。じゃあ聞いてもいい？どうしていつもはあんな風に演技しているの？最初にこのキャラ作りでロールプレイしてたら、なんだかみんなに頼りにされて。 Saat Marcus dan Misteri muncul dengan ditemani dua anggota serikat mafia, Mi terkejut dan diberitahu bahwa mereka berkeliling untuk mencarinya. Mi menjelaskan dirinya hanya bertemu Maple untuk berbagi informasi sesama pemimpin guild. Anggota serikat kemudian memberitahu bahwa yang lain sudah menunggu untuk mendengar rencana Mi melalui level 4. Sementara itu di pertarungan, Frederica melancarkan multi barrier untuk memblokir pergerakan Sally. Namun Sally dapat mengatasi semuanya dan melompat untuk melancarkan serangan dari jarak dekat. Sebelum Sally bisa menjangkaunya, Frederica kembali menembakkan serangan dan mengkombinasikannya dengan multi barrier. Sally terjatuh, dan saat Frederica memanfaatkan peluang tersebut untuk mengakhiri pertarungan, ia yakin serangan yang diterjangkannya berhasil mengenai sasaran. Namun ia terkejut ketika berdiri di sebelahnya dan menyerangnya dari jarak dekat. Dikembalikan ke titik sebelumnya, Frederica mengkesal. Lagi-lagi dirinya dikalahkan oleh Sally. Sebelum pergi, ia berjanji untuk membalaskan kekalahannya saat bertemu dengan Sally kembali. 1 minggu kemudian, anggota guild Maple Tree berkumpul untuk mengungkapkan penemuan dari hasil penjelajahan mereka di wilayah level 4. Akhirnya, Kusumi menemukan toko dengan set baju besi Shogun merah untuk dijual dan memutuskan untuk menyelesaikan misi yang dia ambil sebelum lama ini. Pencarian melibatkan mengalahkan monster pedang hantu yang berubah menjadi pedang ungu Yukari yang disihir setelah mengalahkannya. Ingin mencoba pedang itu, Kasumi menemukan monster untuk digunakan. Dan setelah mengunuskannya, ia merasa malu karena hal tersebut membuat penampilannya lebih terbuka. Meskipun Kusumi berhasil mengalahkan monster, kelemahan utama pedang adalah kemampuannya mengutuk dirinya menjadi anak-anak 10 menit. Durazo mengumumkan event ke-6, yaitu event Natal di mana semua pemain dikirimkan ke hutan untuk mencari hadiah. Selama acara berlangsung, Maple bertarung melawan sekelompok monster menggunakan wujud mesin Lordnya. Dan kemudian menggunakan wujud kekejaman dan segera bertemu dengan Pine. Setelah berbicara singkat, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Admin menyaksikan aliansi mereka dan sekretaris merekomendasikan debuffing Maple. Namun admin memutuskan untuk tidak melakukannya. Dianggap bahwa jika mereka menghilangkan Maple, seluruh keseimbangan struktur game pasti akan runtuh. Segera segerombolan lebah dan pemimpin mereka, Ratu Lebah, menyerang Maple dan Pine. Melalui upaya gabungan, mereka mengalahkan kawanan tersebut. Setelahnya Guild Maple Tree mengadakan pesta di markas mereka dengan Flame Emperors dan Holy Sword Guild. Saat semua anggota guild membuka hadiah yang mereka dapatkan dari acara itu,
Terungkaplah bahwa isi kotak adalah perlengkapan bertema Natal dan Maple, serta mendapatkan pakaian Rudolph yang langka. Tanpa Maple, anggota guild Maple Tree berhadapan dengan menang melawan bos level 4. Maple tidak dapat bertarung bersama timnya karena masuk angin. Akhirnya Maple pulih dari flu-nya dan bersiap untuk melawan bos tingkat 4. Namun tidak ada seorang pun di guildnya yang bisa membantunya, sehingga ia memutuskan untuk melawannya sendiri. Mencapai menara Oni yang diyakini Maple sebagai pintu masuk bos level 4, ia berteleportasi ke suatu tempat di mana beberapa tongkat besi tersebar di sekitar area tersebut. Bos yang duduk di kuil terdekat menyapa Maple dan keduanya berhadapan satu sama lain. Meskipun Maple menggunakan skill Machine Guard dan sirup untuk melawan bos, namun skill tersebut tidak cukup untuk mengalahkan si bos. Tidak punya pilihan lain, Maple menggunakan skill Break Core-nya untuk melawan bos untuk mengalahkannya. Bos kemudian mengadakan pesta kecil untuk Maple, memberi selamat karena telah mengalahkannya dan mengizinkannya untuk mendapatkan skill Pandemonium 1. Di luar menara Oni, Maple putus asa karena dia tidak menemukan bos level 4 yang sebenarnya. Dan segera bertemu dengan Frederica, Drac, Dread, dan lainnya. Setelah mengetahui mengapa Maple tidak mengalahkan bos level 4, dia untuk sementara bergabung dengan party mereka untuk menghadapi bos yang sebenarnya. Sejak awal, Maple menggunakan Loving Sacrifice-nya pada party untuk memberikan mereka kekebalan penuh. Namun, Maple tanpa ampun mengalahkan bos dengan skill Pandemonium yang baru diperolehnya. Mencapai level 5, Maple menemukan Yui dan Mai yang terpental di lantai yang melenting. Ia kemudian mengetahui bahwa mereka berdua rupanya dikalahkan oleh bos Thunder Mask yang ada di sana. Maple memutuskan membantu mereka untuk melawan dan setelah berhasil mengalahkannya, ia mendapatkan skill baru yaitu Tahta Raja Surgawi. Setelah itu Maple menghabiskan waktu dengan Mai dan Yui menjelajahi level 5. Sampai ketiganya berkumpul kembali dengan rekan guild mereka untuk menghadapi bos level itu, yaitu adalah ubur-ubur raksasa. Bos tersebut dengan mudahnya dikalahkan oleh Mai dan Yui yang memukulinya dengan palu mereka dan memberikan akses guild ke level 6. Sesampainya di sana, mereka mengetahui tema level 6 adalah horor. Dan hal tersebut nampaknya sangat mengganggu Sally. Kembali ke dunia nyata, Kaede berbicara dengan Risa tentang apakah dia siap untuk menantang level 6. Risa merasa dirinya tidak akan mampu melakukannya mengingat dirinya sangat membenci horor. Namun Sally berubah pikiran setelah mengetahui tentang sepatu yang memungkinkan pemain terbang saat dipakai. Bergabung dengan Maple, mereka menuju ke rumah berhantu. Saat berhasil keluar, Sally mendapatkan skill baru, yaitu koneksi ke dunia bawah untuk tinggal di sana selama waktu tertentu. Di dunia nyata, Risa berencana untuk mandi dan menemukan catatan dari ibunya yang memberitahu bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Masih merasa ketakutan dengan pengalamannya di rumah hantu. Risa menghubungi Kaede untuk membantunya menghilangkan rasa takutnya saat mandi. Moshi, Lisa? Kaede, 今は大丈夫？ほらから電話かけてきたじゃない。Kaede にはお見通しか。ごめん、しばらく電話続け。 Kembali ke rumah berhantu, Maple mengikuti si kembar hantu yang berlari di depannya. Ia berbelok ke suatu ruangan. Karena kelelahan, ia tidak dapat menyusul keduanya lebih cepat dan mengingat tempat tersebut cukup sempit. Ia juga tidak bisa memanggil Zero. Tiba-tiba, lantai di bawahnya terbuka dan Maple terperosok jatuh ke dalam jebakan. Ia mendarat di atas slime
dan ditentang oleh si kembar membantu untuk keluar dari sana. Jika Maple bisa menangkapnya, mereka berjanji akan memberikannya sesuatu sebagai hadiah. Si kembar hantu terkejut saat melihat Maple menggunakan skill Psychokinesisnya dan berhasil keluar dari lubang jebakan dengan mudah. Maple melayang di atas mereka. Saat si kembar hantu berniat kabur, ia menggunakan kapsul Venom untuk menangkap keduanya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Maple mendapatkan item kaki kematian, tangan keselamatan, dan pakaian gadis hantu. Ia pun senang mengetahui salah satu dari item tersebut adalah sesuatu yang dicari oleh Sally. Tanpa sepengetahuan Maple, para admin menyaksikan usahanya di dalam mansion. Setelah menganalisis situasinya, admin saling mengungkapkan pendapat tentang hal tersebut, dan sekretaris menyarankan agar mereka memperbaiki bug yang ditemukan. Di markas guild Maple Tree, Maple ini menyapa Sally yang baru saja datang memenuhi panggilannya. Sally menanyakan pakaian yang dikenakan Maple dan Maple memberitahu bahwa itu adalah pakaian gadis hantu yang didapatkannya dari kemampuan Poltergeist. Ia menjelaskan dengan pakaian tersebut dirinya dapat memindahkan 10 benda sekaligus. Maple menceritakan tentang dirinya yang kembali ke rumah hantu untuk mencari item yang diinginkan Sally, dan malah mendapatkan beberapa item. Ia kemudian menunjukkan item kaki orang mati yang didapatkannya, dan Sally menerimanya dengan gembira. Setelah mencoba item tersebut, Sally mengembalikan item tangan keselamatan kepada Maple. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat menggunakan tangan kematian dan merasakan lebih baik jika Maple menggunakannya. Setelah Sally pergi, Maple bertanya-tanya, apakah tangan kematian sangat sulit digunakan? Saat ia mengaktifkannya, sepasang tangan mayat tiba-tiba muncul. Dan Maple mengetahui alasan Sally tidak ingin menerima item tersebut karena kemampuannya yang begitu menyeramkan. Maple kemudian menerima pesan dari Mie dan berteleportasi ke tempat di mana Mie menunggunya. Mie meminta maaf karena memanggil Maple secara tiba-tiba dan menjelaskan bahwa dirinya ingin meminta bantuan Maple melawan monster level 6. Tentunya untuk mendapatkan keterampilan berbasis api baru. Maple dengan senang hati membantu Mie. Mengingat dirinya ini sudah berjanji sebelumnya, keduanya kemudian pergi ke area pemakaman untuk mencari monster Hitodama. Dan saat mendengar penjelasan tentang kemampuan monster tersebut, Maple meminta Mie tidak khawatir dan menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Ia mengaktifkan skill pengorbanan, cinta, dan tahta Raja Langit, lalu meminta Mie untuk tidak berada terlalu jauh dari jangkauannya. Tidak lama kemudian, monster Hitodama muncul dalam bentuk bola-bola api biru yang menerobos keluar dari makam. Mie segera melancarkan serangan apinya. Dan Maple terkejut saat menyadari serangan tersebut sama sekali tidak mempan. Mie kagum dengan skill Maple yang luar biasa dan sangat membantu. Ia segera merapalkan mantra untuk menyiapkan serangan berikutnya dan menerjangkan ledakan vulkano dahsyat yang menyapu seluruh area pemakaman. Setelah pertarungan berakhir, Maple memanggil Sirup dan mengajak Mie pergi ke kafe. Mereka memesan minuman dan beberapa kue, lalu duduk di salah satu kursi di dekat jendela. Mie menanyakan kabar Sally dan Maple mengungkapkan bahwa Sally tidak terlalu menyukai suasana horor di level 6, sehingga dia lebih memilih pergi ke level 5 untuk menaikkan level. Mie sedikit terkejut dengan Sally yang terlihat sangat kuat, namun ternyata membenci hantu. Maple mengatakan meski mereka tidak bisa bertarung bersama di level 6, ia dan Sally sudah berjanji akan berpasangan di event selanjutnya. Mie merasa iri dengan kedekatan keduanya dan Maple memberitahu bahwa di kehidupan nyata mereka juga selalu bersama-sama.
Maple kemudian bertanya apakah Mi memiliki rencana untuk menjelajah dengan anggota guildnya. Mi mengatakan meski dirinya berharap bisa melakukannya bersama mereka, dirinya merasa lebih nyaman jika bersama Maple. Ia sedikit menyesal telah memilih karakter sebagai pemimpin guild. Menyadari kesulitan yang harus diatasinya setiap waktu, Maple mencoba menghibur Mi dan menyuruhnya untuk menghubunginya jika membutuhkan teman. Kasumi dan Frederica kemudian muncul dan bergabung dengan keduanya. Frederica mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke guild Maple untuk menantang Sally. Namun ia ingat, Sally sedang menaikkan level. Kasumi mengungkapkan sebagai gantinya, Frederica menantangnya untuk berduel, dan dirinya berhasil mengalahkannya. Mereka kemudian membahas tentang event level 7 yang akan datang. Dan Frederica masih berambisi untuk mengalahkan Sally. Kasumi mengatakan sebelum mengalahkan Sally, sebaiknya Frederica mengalahkannya terlebih dulu. Frederica menyatakan bahwa guildnya pasti akan memenangkan kompetisi selanjutnya. Saat Mi ditanya apakah guildnya juga akan bergabung, ia membenarkan dan juga bertekad untuk menjadi pemenang. Maple tampak senang dan berharap mereka tidak menggunakan kemampuan untuk penetrasi. Namun Frederica menyatakan, jika tidak menggunakan kemampuan itu, mereka tidak akan mungkin bisa menang melawan Maple. Ia juga berencana mencari monster jinak seperti sirup untuk dipelihara. Untuk mempertimbangkan mengambil monster hantu yang ada di level 6. Maple segera memperingatkan Frederica untuk tidak menggunakan monster hantu melawan Sally. Ia mengatakan jika Frederica berani melakukannya, dirinya akan membalas dengan menggigitnya di pertarungan guild. Setelahnya Frederica dan Kasumi memutuskan pergi lebih dulu. Sementara Maple dan Mi masih tetap tinggal. Melihat raut wajah Mi, Maple berjanji akan mengajaknya ke kafe lain yang jarang didatangi teman-temannya. そろそろ行こうかな。かすみはまだいる？いや、私もログアウトしようと思っていたところだ。今度はもうちょっと知り合いの少なそうなとこでお茶しようね。ありがとう。 Pada hari event ke-7, Dorazu secara resmi mengumumkan dan menjelaskan ke temannya. Ia memberitahu pada event kali ini, medan pertempuran akan dibagi berdasarkan tingkat kesulitan. Sehingga mereka bebas memilih tempat yang diinginkan. Setiap tim juga akan mendapatkan petanya sendiri agar tidak bentrok dengan tim lain. Dorazu mengizinkan mereka bertarung habis-habisan, serta memberitahu bahwa event ke-7 akan berlangsung selama hari di kehidupan nyata. Setelah acara dimulai, Maple dan Sally diteleportasikan ke menara pertempuran setinggi 10 lantai. Saat memasuki menara itu, Maple memutuskan menggunakan skill pengorbanan, cinta, dan bulu untuk memberikan perlindungan dari kemungkinan serangan jebakan yang dipasang. Sambil terus melayang menyusuri menara, Maple melancarkan serangan ketika monster terdeteksi. Sally memeriksa dari arah bawah, dan saat skill bulu dilepaskan, ia terkejut melihat mesin dewa versi kedua yang digunakan Maple. Dengan malu-malu, Maple menjelaskan bahwa mesin tersebut rupanya bisa diubah menjadi berbagai bentuk sesuai keinginan. Tanpa sepengetahuan Maple maupun Sally, rupanya admin game memilih monster di menara untuk menjatuhkan mereka. Walau demikian, Maple dan Sally dengan mudah mengalahkan monster boss di 3 lantai pertama, yaitu naga. Buku pencuri keterampilan dan golem pengubah elemen. Meskipun kemajuan Maple membingungkan admin, sekretaris mencatat bahwa uji coba mereka saat ini cukup memadai untuk mengetahui bahwa kerusakan medan baik terhadapnya. Pada hari kedua di acara tersebut, Maple dan Sally mencapai tingkat keempat menara. Tempat bos penyu raksasa menyergap mereka. Terlepas dari kehadirannya yang mengesankan, Maple terpesona olehnya dan menyarankan kepada Sally agar mereka menungganginya sebentar. Dengan enggan, Sally setuju dan mereka bersenang-senang. Sementara admin membuat beberapa modifikasi pada level.
sehingga sangat menantang bagi Maple. Namun mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Maple dan Sally sedang bersantui di punggung bos. Meskipun admin yakin dengan kekuatan penyu raksasa, upaya gabungan dari Maple dan Sally memungkinkan mereka untuk mengalahkannya. Sementara itu anggota guild Maple Tree lainnya mengalahkan sekelompok monster zombie yang dipimpin oleh Skeleton Knight. Beralih kembali ke Sally dan Maple. Mereka menaklukkan lantai yang sama saat dia menggunakan Atrocity untuk menggendong Sally di mulutnya sambil menghancurkan mayat hidup dan bos di lantai tersebut. Di tempatnya, para admin yang menyaksikan semua itu takjub dengan cara Maple mengalahkan si bos. Mereka bertanya-tanya bagaimana rasanya berada di dalam mulut monster. Di tempat yang lain, guild Kaisar Api tiba di wilayah bertema Antartika. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan penjelajahan dan bertarung dengan Porku Dilo. Mi dan anggota guildnya bekerja sama dengan baik dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Sementara itu pengarahan diadakan di guild Maple Tree, di mana diketahui bahwa Perti Pedang Suci telah berhasil mencapai level 8 dan Kaisar Api telah mencapai level 7. Mengawasi 3 guild teratas, admin berkomentar bahwa mereka semua berhasil mencapai level 8, meskipun Pedang Suci telah mencapai paling tepat. Di lantai 8, Sally dan Maple berhadapan dengan bunglon raksasa yang menyerang Maple dengan penyakit tidur yang parah. Para admin nampaknya menyukai situasi itu. Namun mereka langsung kecewa ketika mengetahui Sally baru saja mengalahkan monster itu. Lantai 9 menampilkan platform yang menghilang dan boss pot pilar yang membuat Sally dan Maple sedikit kesulitan mengalahkannya. Namun Sally berhasil menghancurkannya berkat Maple menggunakan tubuh mesinnya yang dimodifikasi menjadi bentuk bor. Serta memungkinkan mereka untuk mengakses lantai 10. Prestasi tersebut disaksikan oleh admin yang mengklaim bahwa grup Mi dan Pain juga telah mencapai level 10. Sambil melanjutkan observasi, para admin menaruh harapan besar pada bos yang mereka ciptakan untuk mengalahkan Maple yang dijuluki sebagai bos terkuat yang pernah mereka ciptakan. Setelah mencapai lantai ke-10, Maple dan Sally berhadapan dengan bos terakhir acara tersebut, yaitu Antler Knight, yang memiliki serangan dan kecepatan yang sangat kuat. Setelah berjuang melawannya, Sally dan Maple berhasil mengalahkan si bos. Pada akhirnya cuy, pihak Paine ini menyelesaikan acara terlebih dulu. Kemudian Mi dan secara berurutan Maple. Setelah acara selesai, Maple dan Sally beristirahat di markas mereka. Terungkap bahwa Sally ini mendapatkan skill manipulasi air, sedangkan Maple mendapatkan skill Unbreakable Shield. Mereka segera bergabung dengan rekan guild yang baru saja mengalahkan acara tersebut. Dan Mei serta Yui mengungkapkan bahwa level 7 akan segera diresmikan. Di markas Maple Tree, Dorazo mengumumkan permulaan dan aturan serta informasi terkait dengan bagian utama dari event ke-8 yang akan berlangsung selama 3 hari. Selama mendengarkan penjelasan Dorazo, anggota guild juga mendiskusikan cara efektif untuk mendapatkan medali. Maple bertanya apakah Sally ingin menemukan medali sendiri atau tetap bekerja sama dengannya. Sally mempertimbangkan beberapa hal dan memutuskan melihat situasinya terlebih dulu. Setelah hitungan selesai, anggota Maple Tree dipindahkan ke tempat acara diadakan. Segera para anggota disergap oleh 2 ulat gurun yang mengejutkan Maple bahwa mereka tidak mendapatkan KO dalam satu pukulan.
Namun Is menyebutkan bahwa mereka berada di area paling sulit. Meski pada akhirnya kelompok tersebut masih berhasil mengalahkan ulat gurun melalui upaya gabungan. Mai merasa sedikit aneh, menyadari kekuatan mereka menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Karena dia menjelaskan bahwa dia memiliki saw yang meniru penampilannya dan keterampilan Mai. Karena saw menambahkan serangan ekstra ke serangan mereka, double strike si kembar pun menjadi triple strike. Setelah Kaneda menjelaskan sedikit tentang kemampuan transformasi saw, Sally mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima medali apapun dari ulat gurun yang telah dikalahkan. Kasumi berasumsi bahwa mereka pasti monster yang lebih lemah di acara tersebut. Dari penilaian Sally, tujuan kelompok adalah untuk mendapatkan 10 medali sehingga mereka dapat menukar keterampilan baru. Kasumi menyarankan agar mereka dibagi menjadi 2 kelompok untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Sally, Yui, dan Mai bekerja sama dengan Maple, sementara sisanya bergabung dengan Kasumi. Diputuskan bahwa tim Kasumi akan menuju ke lahan hutan, sementara tim Maple akan menuju ke lahan basah. Kelompok Kasumi mengendarai Haku ke tujuan mereka, sementara kelompok Maple mengendarai Tsukimi dan Yukimi. Sally juga membagikan petanya dengan kedua kelompok lokasi mencurigakan yang ia temukan selama perjalanan di acara pendahuluan. Melihat tempat yang ditandai di lahan basah, mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah mencapai tujuan, mereka menemukan bunga raksasa yang dikelilingi parit berlumpur dengan golem lumpur dan golem es di dalamnya. Kelompok itu menghindari monster dengan mengendarai di atas sirup. Tetapi saat mendekati bunga, mereka memindahkan itu ke area tersembunyi. Di dalam lokasi baru, mereka disergap oleh sekelompok Mad Ghouls yang Mai dan Yui kalahkan dengan kemampuan proyektil baru keduanya, serta memberikan mereka medali pertama. Sementara itu, kelompok Kasumi menerima pemberitahuan bahwa kelompok Maple telah mendapatkan medali dan hampir saja mencapai tujuan mereka di dalam hutan. Menemukan pohon kelompok lambang mantra di depannya, Kasumi meminta Haku menyentuh puncak yang memindahkan mereka ke suatu tempat. Di sana, mereka memanggil monster masing-masing dan disergap oleh seseorang yang melemparkan shuriken peledak. Pada awalnya, Chrome melindungi mereka dengan perisainya. Tapi Saw selanjutnya melindungi kelompok tersebut menggunakan tubuhnya sebagai penghalang. Is kemudian menggunakan ramuan penyembuh pada Saw sebagai ucapan terima kasih atas pertolongannya. Kuro menyimpulkan bahwa musuh mereka adalah ninja yang tidak terlihat. Karenanya Is memasang banyak jebakan di area sekitarnya yang menghanguskan area tersebut. Kaneda kemudian menggunakan mantra pencari matahari dan mengungkapkan lokasi ninja yang tidak terlihat itu. Kasumi bersama Chrome kemudian menyerang dan mengalahkan ninja tidak terlihat yang memberi mereka medali lagi. Setelah diselesaikan, Kaneda menyarankan agar mereka berkumpul dengan kelompok Maple saat menjelang malam. Dan monster yang lebih kuat dikatakan akan keluar saat itu. Setelah itu, kedua kelompok bersatu kembali di penjara bawah tanah Teruan. Begitu menyelidiki tempat itu, diputuskan bahwa mereka akan mendirikan markas di sana. Sebagai permulaan, Is membuat furniture, sementara Kaneda, Mai, dan Yui menyiapkan jebakan pertahanan. Akhirnya, Is berhasil mendekorasi ulang area utama dengan tampilan yang sangat berkelas, di samping beberapa meriam. Saat malam tiba, Flying Imperial bersama beberapa monster berpangkat tinggi tak dikenal lainnya memicu beberapa jebakan dan mati.
Sally dan Maple kemudian mengatur ulang lebih banyak jebakan dan kembali ke markas. Tempat anggota guild kemudian memainkan permainan untuk menghabiskan waktu. Seiring berjalannya waktu, administrator mengetahui bahwa guild Perintah Pedang Suci dan Kaisar Api telah berhasil bertahan secara optimal dari peristiwa itu. Namun mereka tidak bisa berkata apa-apa saat melihat apa yang terjadi di bawah penjara bawah tanah, di mana Maple dan kelompoknya membantai semua monster dan menciptakan dungeon yang lebih berbahaya daripada yang mereka buat. Meskipun asisten menunjukkan anggota guild Maple Tree yang terlihat sedang bersantui seolah sedang menginap dalam rangka study tour, administrator meyakinkan asisten bahwa monster yang lebih kuat akan muncul. Pada hari kedua event ke-8, anggota Maple Tree melangkah keluar dengan harapan mendapatkan lebih banyak medali. Tetapi mereka terkejut saat melihat langit yang nampak mendung. Tidak hanya itu saja, kabut perang menutupi semua peta mereka. Dan komunikasi juga tidak berfungsi. Untuk alasan keamanan, kru menyarankan mereka tetap bersama. Tetapi mereka kemudian diteleportasikan dan dipindahkan satu sama lain dengan disebarkan ke seluruh area permainan. Koko doko? Sally! Minna! Maple diteleportasikan ke area tepi pantai sendirian, sementara Sally diteleportasikan ke area hutan tempat dia dengan cepat mengalahkan sekawanan Flying Imp yang dipanggil oleh Demon Summoner. Monster Summoner ini tersebut dikalahkan Frederica, yang membantu Sally dalam mengalahkan Flying Imp yang tersisa dan Demon Berlenggang 4 dengan rekannya Knot. Setelah monster ditangani, Sally dan Frederica memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain dan dari kejauhan. Melihat suara sinyal yang dipicu oleh Maple, mereka kemudian menuju ke lokasi di mana suar dinyalakan. Di lokasinya, Maple mencoba untuk menyalakan suar lain, tetapi diganggu oleh setan berlenggan 4 yang binasa saat gerakan suaranya padam. Maple kemudian jatuh di atas Ignis yang ditunggangi oleh Mi dan 2 rekan guildnya. Di pantai, Mi memperingatkan Maple bahwa area peta secara bertahap menyusut, menghilangkan siapapun yang tertangkap di luarnya. Sebagai ucapan terima kasih, Maple menerima kartu penanda yang dibuat Markus dan memberitahu benda tersebut akan membantu mereka mengetahui lokasi Maple berada. Sementara itu, Is dan Markus berada di penjara bawah tanah labirin, tempat mereka menggunakan kemampuan kamuflase clear untuk menghindari kontak dengan kesatria Robo. Menuju ke depan, mereka mencapai pintu raksasa dengan air terjun pasir kembar di antaranya. Di tempat lain, Chrome dan Misery berhadapan dengan sekawanan Flying Imps dan menggunakan teman monster mereka sebagai pendukung. Hingga Mi tiba yang menggunakan nafas api Ignis untuk mengalahkan mereka. Mi kemudian memberitahu keduanya tentang situasi Maple. Chrome meminta untuk menemui Mi dan Misery dengan alasan bahwa dia melihat beberapa pemain sangat membutuhkan bantuan, dan Mi menerima permintaan tersebut. Kembali ke Is dan Markus, mereka membuat benteng mini untuk melawan gerombolan kesatria Robo yang dipimpin oleh area bos, yaitu Raja Robo. Menyaksikan ledakan dari jauh, kelompok Mi menuju ke lokasi Is dan Marks, di mana mereka berkumpul kembali. Is dan Marks ini mengungkapkan bahwa mereka masing-masing menerima medali dan telah berhasil mengalahkan bos. Di tempat lain, Kasumi dan Shin dikelilingi oleh banyak belatung bertopeng yang berlipat ganda setelah dibunuh. Shin kemudian mengalahkan semuanya, yang menyebabkan belatung bertopeng raksasa muncul. Dengan pedangnya, Kasumi melompat dan berhasil mengalahkannya. 資源化
Keduanya kemudian melihat Ignis terbang di kejauhan dan memberi isyarat untuk menjemput mereka. Di dalam pohon berlubang, Mai dan Yui menyaksikan Kanedi dan Drac berurusan dengan beberapa Flying Imp sampai Sally, Frederica Pine, dan Dread tiba. Karena Guild perintah pedang suci dan Kaisar Api kehilangan markas, Sally menyarankan agar mereka membentuk aliansi dengan Maple Tree. Maple kemudian diberitahu tentang hal tersebut dan mengizinkan dengan senang hati. Setelah itu, aliansi yang baru terbentuk mencapai markas Maple Tree, di mana mereka semua mengatur ulang tempat untuk mengakomodasi anggota baru dengan lebih baik. Administrator yang telah merencanakan untuk melepaskan gelombang monster berikutnya hari itu melihat bahwa kelompok pedang suci dan Kaisar Api telah membentuk aliansi dengan Maple Tree. Para admin berencana untuk meminimalkan jumlah pemain yang bisa memenangkan acara tersebut. Namun aliansi antara 3 guild teratas membahayakan rencana mereka. Kembali ke pangkalan, markas membuat proyeksi yang menunjukkan peta rinci pangkalan dan sekitarnya. Segera segerombolan Spider Rocks menyerbu markas sambil memasang jebakan di jalan mereka. Mi dan Pine memutuskan untuk menghadapi gelombang Spider Rocks dan mendapatkan buff magis dari Frederica. Namun setelah keduanya berurusan dengan monster, mereka dimarahi oleh Frederica karena merusak kamera Marcus. Karena itulah diputuskan bahwa setiap orang dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menantang ruang bawah tanah lain dengan harapan mendapatkan banyak medali. Kelompok-kelompok tersebut dibagi menjadi Dread, Marks, Yui, dan Mai menuju ke timur. Pine, Missouri, Kanedi, dan East menuju ke barat. Drac, Chrome, Sin, dan Kasumi menuju ke selatan. Yang terakhir adalah Frederica, Maple, Mi, dan Sally menuju utara. Sementara anggota yang tersisa tetap tinggal untuk melindungi markas dari bahaya. Episode 11. Maple ditemani oleh Sally, Mi, dan Frederica terbang ke atas punggung Ignis ke penjara bawah tanah tertentu, berharap untuk menaklukkan sebelum hilang. Kembali ke pangkalan, anggota Kaisar Api dan Perintah Pedang Suci bertarung serta melawan beberapa monster yang menyerang, tetapi gagal total. Di tempat yang lain, Mai, Yui, dan Marcus menaiki Tsukimi dengan Dread berlari di samping. Kelompok tersebut menemukan portal penjara bawah tanah di tengah danau dangkal yang direkomendasikan Sally kepada mereka. Ketika menginjak jalan portal, mereka diteleportasikan ke dalam penjara bawah tanah tempat Marcus menciptakan clear yang membuat mereka tidak terlihat. Mereka kemudian menghindari monster ikan dengan menggunakan Shadow World rekan Dread untuk menghindari kontak dengan makhluk itu. Mencapai ruang bos, lili listrik dilemahkan oleh Mai dan Yui dengan membanting bola raksasa ke dalamnya yang dibuat oleh Is. Akhirnya Dread mengalahkannya dengan serangan tebasan ganda. Setelah itu, mereka pun semua mendapatkan medali untuk pencapaian mereka. Pine mengendarai di atas Rai dengan Is, Kanedi, dan Missouri sambil membicarakan tentang prestasi kelompok Dread sebelum mencapai penjara bawah tanah yang terletak di langit yang direkomendasikan Sally. Saat memasukinya, mereka langsung diteleportasikan ke ruang bos dan berhadapan dengan bos, yaitu adalah pemanggil tablet. Melalui kekuatan gabungan, mereka berhasil mengalahkan bos dengan cepat. Pine kemudian menyarankan agar mereka menangani ruang bawah tanah yang lain, dan kelompok itu pun setuju. Sementara itu, kelompok Drac terjebak di padang pasir di tengah badai pasir. Menggunakan kemampuan khususnya, Sin akhirnya berhasil menemukan ruang bawah tanah di sana. Di dalam ruang bawah tanah, mereka berhadapan dengan dua bos, yaitu adalah Rabi Cobra dan Kristal Scorpion, ditemani oleh kelompok monster mereka. Setelah putaran pertama serangan, monster bos berubah. Namun Kasumi dan Sin mengalahkan mereka dengan mudah.
Di pertarungan yang lain, dengan memanfaatkan wujudnya, Maple dan kelompoknya mengalahkan kelompok besar iblis bersayap dan berhasil mendapatkan medali. Sally menyadari bahwa pintu masuk penjara bawah tanah adalah titik pemijahan monster. Bos Ratu Iblis dengan kemampuan menembus baju besi segera menghadapi mereka di ruang bawah tanah. Dan bentuk kekejamannya, Maple berhasil menahan selama paruh pertama pertempuran. Sementara Maple, Ignis, dan Sally mengalahkan bos di babak kedua pertarungan. Saat ketiga tim Guild berkumpul kembali di markas Maple, administrator mengamati mereka saat hari ketiga acara ke-8 yang semakin dekat. Dan begitu dimulai, versi yang lebih kecil dari Ratu Iblis mulai muncul di sekitar peta, membuat tim tidak punya pilihan selain menyerang. Monster yang baru muncul untuk hari ketiga acara ke-8 menyerang markas saat ketiga tim Guild melarikan diri, sambil mengalahkan monster dalam perjalanan mereka keluar. Mereka semua melarikan diri dengan menunggangi teman monster pemimpin Guild masing-masing. Menemukan tempat berlindung di atas permukaan datar di pegunungan, Sally menunjukkan kepada semua orang bahwa peta telah menyusut lagi. Untuk membentengi area dengan lebih baik, Is memasang jebakan di sekitar area. Diikuti oleh Chrome dan Kasumi serta Marks yang melakukan hal yang bersama Misery dan Shin. Saat itulah bos terakhir Cthulhu muncul, menyebabkan kegemparan besar di antara para pemain yang masih hidup, dan memanggil meteor dari langit. Maple melindungi semua orang dengan menggunakan Aegis, dan menyaksikan banyak pemain yang binasa karena serangan si bos. Maple menyarankan mereka menyelamatkan para pemain, serta semua orang setuju untuk melakukannya. Bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga untuk memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan si bos. Membagi menjadi beberapa kelompok yang selaras dengan guild mereka, kelompok Maple memutuskan untuk menghadapi bos terakhir secara langsung. Sally menyimpulkan titik pijarnya adalah titik lemah bos dan menyarankan mereka melakukan yang terbaik untuk mengurangi HP-nya. Mereka mulai dengan mengkloning Maple dengan kekejaman yang kemudian memanjat tubuh Cthulhu dan memakannya. Maple, talon da yo! Phantom World! Sementara itu, Mai, Yui, Yukimi, Tsukimi, Chrome, dan Necro menaiki Maple utama menuju Cthulhu. Mai dan Yui melancarkan serangan terhadap Cthulhu, dengan Chrome yang melindungi mereka dan membuat Cthulhu bertekuk lutut. Naik di atas Haku, Kasumi, Kanade, Sally, dan Is kemudian melancarkan serangan masing-masing terhadap Cthulhu, yang membalas dengan menembakkan sinar laser dari tubuhnya. Melakukan hal tersebut mengembalikan Maple ke bentuk aslinya, dan Cthulhu memanggil lebih banyak meteor. Tapi Kanade melindungi mereka semua dengan mantranya. Sebelum melarikan diri, ia menembakkan sinar laser dari mulutnya. Dan meskipun hilang dari tempat kejadian, Maple dalam bentuk Meg-nya dan Sally menungganginya. Mereka berhasil mendaratkan di hutan. Di mana Cthulhu mencoba menembakkan serangan sinar laser lagi ke arah mereka. Namun Maple melindungi dirinya dan Sally dengan tubuhnya. Serangan tersebut mengembalikan Maple ke bentuk dasarnya lagi. Dan Cthulhu memanggil serangan hujan meteor lainnya. Saat itulah Guild Kaisar Api dan Pedang Suci tiba di tempat kejadian dan menyerang Cthulhu. Mereka cukup melemahkan Cthulhu melalui upaya gabungan. Dan Maple memberikan pukulan terakhir yang telak untuk melawannya.
Setelah Cutru dikalahkan, Dorazu pun muncul dan mengumumkan bahwa mereka yang selamat dari acara itu diberikan 5 medali dan menantikan pembukaan tingkat ke-8. Semua administrator mengeluh bahwa monster kode Alpha mereka dengan mudah dikalahkan. Mereka tidak mengeluhkan medali yang diberikan kepada pemain yang selamat dari acara terakhir dan modifikasi diperlukan untuk level ke-8 sebelum diluncurkan. Asisten mencoba untuk menghibur para administrator yang frustasi atas kerja keras mereka dan berjanji akan bernegosiasi dengan petinggi untuk mendapatkan bonus serta kenaikan gaji. Meski para admin langsung merayakan dengan gembira, namun asisten merenungkan bahwa petinggi mungkin tidak mendengarkannya. Di markas Guild Maple Tree, Sally dan Maple berdiskusi tentang keberhasilan mengumpulkan banyak sekali medali. Keduanya kemudian bertamasya ke berbagai tempat dan pada akhirnya berhenti di kota pusat level tersebut, di mana 2 kelompok pemain menargetkan mereka sebagai calon saingan di masa depan. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Melanjutkan dari season 1 di mana karakter Maple ini emang overpower parah cuy. Dan di season kali ini pun masih sukses bikin Mimin geleng-geleng kepala nih cuy. Petualangannya pun jadi makin seru aja nih. Tentunya gak kalah dengan season sebelumnya. Tentunya kalau kalian suka dengan anime yang satu ini, langsung saja di komen lah, di like, share, and subscribe juga. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya kalau kita upload video terbaru biar kalian menjadi yang pertama untuk menontonnya.